Oke, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi ya. Ini jadi kita teruskan soal tes psikologis PT Taspen yang kedua ya. Jadi di sini saya buat dua tipe bentuk soal lagi, yaitu soal tes gambar, dan tes warteg ya. Sering pasti kalian mendengarnya dan berserta tips-tipsnya ya dari pengerjaannya. Oke, mungkin langsung saja kita mulai. Yang pertama kita seperti biasa ya, gambarnya ini kita cari tahu next dari gambar seterusnya ya. Jadi ini nomor satu ini dari gambar ini, kemudian gambar ini, gambar ini, setelahnya gambar apa ya. Oke, di sini kita lihat yang diarsir ya. Jadi di sini diarsir ke sini, kemudian ke kanan berputar terus searah jarum jam ya. Jadi ini juga berputar, kemudian berputar, otomatis gambar nextnya yang di sini ya pasti ya. Oke, jawabannya adalah yang B ya pasti. Oke, next nomor 2. Nah, di sini juga gambar yang cocok untuk selanjutnya. Berarti kita lihat yang diarsir saja ya. Jadi di sini, kemudian di sini, dan di sini ya. Oke, otomatis jawabannya adalah yang ini ya, pasti yang ke bawah sini. Berarti jawabannya adalah yang C ya. Karena ini berputar ya, berputar searah jarum jam ke sini, ke sini dan lalu ke sini pasti. Oke. Next nomor 3. Nah, ini. Nah, gambar yang cocok untuk selanjutnya. Jadi di sini kan mudah saja ya, karena ini bentuk yang ABCD ini kan nggak ada yang berbentuk huruf T ya. Kita lihat di sini. Huruf T-nya ini bukan. Nah, yang ini ya, hanya yang C ini untuk cara cepatnya untuk menjawabnya. Karena yang ini kan semuanya berbentuk T ya, tanda panah ini ya, kita lihat ya. Nah, untuk cara menganalisanya jadi seperti ini. Jadi yang ini kita putar sekali ya, ibaratnya sekali, diputar sekali, kemudian serong seperti ini. Jadi kemudian diputar 2 kali akan menjadi seperti ini. Jadi yang ini diputar 1 45 derajat ya, 2. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian yang dari sini berputar 3 kali ya. Jadi ini kita hitung 1 2 3. Jadilah bentuk yang seperti yang jawaban yang C ini ya. Oke, next nomor 4. Nah, di sini nomor 4 dapat kita lihat ya. Nah, untuk cara cepat untuk menjawabnya jadi seperti ini ya. Jadi kita patokannya hanya ini saja ya. Jadi yang gambar yang ini yang di sebelah sini ya. Nah, pasti akan diletakkan yang di atas ini ya. Nah, begitu juga yang ini akan diletakkan yang di atas ini. Yang ini akan diletakkan di atas ini. Otomatis yang ini akan diletakkan di atas yang gambar selanjutnya ini. Ya, kita lihat dari jawabannya adalah yang B ya. Cuman yang B yang ada gambar yang seperti ini. Jadi nggak perlu repot-repot, kita langsung tahu jawabannya ya. Jadi otomatis yang B ini. Oke, next ini gambar yang terakhir ya. Karena gambar ini termasuk tes psikologis juga ya. Oke, nah di sini. Nah, nomor 5 ini kalian harus perhatikan lagi ya. Oke ya. Kalian perhatikan lagi, kita lihat bahwa nah, di sini membentuk angka 3 ya. Kemudian di sini membentuk angka 4, kemudian di sini membentuk angka 5, dan di sini membentuk angka 6 ya. Nah, otomatis jawaban untuk gambar selanjutnya adalah yang B ya, membentuk angka 7. Sedangkan yang ini bukan, ini huruf A, ini huruf E, ini huruf F ya. Jadi ini harus jeli ya mata kalian melihat ini seperti deret ya sebenarnya. Nah, yang ini 3, yang ini 4, yang ini 5, yang ini 6, kemudian yang ini 7 ya. Oke, next ya, kita langsung masuk ke tipe soal yang kedua ya, yaitu tes warteg ya. Ini kita hanya sekedar sharing dan belajar saja ya sama-sama. Oke, di tes warteg ini kalian akan diberikan selembar kertas ya. Nanti berisikan 8 kotak ini yang berisikan masing-masing bentuk ini titik dan ini seperti ini ya intinya. Nah, dari sini harus kalian buat gambar berdasarkan imajinasi kalian masing-masing ya. Nah, jadi di sini ada tips dan beberapa triknya untuk menjawab soal untuk mengisi gambar dari 8 kotak ini ya.
Nah, di sini sebaiknya pada tes warteg ini gambarlah secara acak dan tidak berdasarkan nomor urut sesuai gambar. Nah, jadi intinya kalian mulailah dengan, kan nanti setelah selesai akan kita harus mengisi urutan ya, urutan dari yang mana dulu yang kita gambar ya. Jadi jangan berurutan ya, jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 itu jangan ya. Jadi usahakan kalian acak ya, atau nomor 2 dulu atau nomor 7 dulu ya. Oke, kita baca lagi. Ini sudah ya. Karena kan jika menggambar berdasarkan urutan gambar akan dinilai oleh panitia sebagai orang yang kaku ya. Sedangkan jika menggambar secara acak, misalnya 6 1 4 2 7 8 3 5 akan dipandang sebagai orang yang bergerak kreatif dan inovatif. Nah, adapun tips dan trik lain yang perlu kita ketahui agar bisa lolos dalam tes tersebut diantaranya adalah, nah yang pertama, gambarlah sesuai bidang yang diambil. Misalkan kita mendaftar di PT Taspen, maka baiknya kita menggambar sesuatu yang berhubungan dengan Taspen itu sendiri. Nah, jadi sebisa mungkin kalian isi atau gambar 8 kotak ini yang berkaitan dengan Taspen ya. Itu bayangkan sendiri ya, atau apa ya kira-kira yang berkaitan dengan PT Taspen itu. Oke. Nah, next, gambarlah dengan jelas dan terkesan tegas ya. Nah, kemudian gambarlah dengan cepat dan teliti karena ada batas waktu pengerjaannya. Nomor 4, tetaplah jaga kertas agar tetap bersih dan tidak lecek ya. Oke, kemudian khusus bagi laki-laki, apabila kamu mulai menggambar maka hendaklah hindari pengerjaan diawali dengan mengejarkan nomor 5 ya, karena gambar tersebut berkaitan dengan seorang laki-laki yang ini hindari ya, yang laki-laki memulai yang nomor 5 ya gambarnya. Kemudian masih terkait penomoran pengerjaan tersebut, usahakanlah mengerjakan gambar tidak terlalu urut ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi, bukan hanya terlalu urut, terlalu acak dalam pengerjaan juga dianggap tidak baik. Nah, jadi jangan terlalu acak juga ya gambarnya. Oke, nomor 8, nomor urut 3 4 5 6, usahakanlah kamu menggambar benda mati ya. Nah, jadi di sini kotak 3 4 5 6 kamu harus gambar, usahakan benda mati ya, atau yang maskulin dengan garis yang tegas. Nah, nanti ada contohnya ya. Oke, kemudian nomor 9. Sedangkan untuk pengerjaan nomor 1, 2, 7 dan 8 di dalam tes warteg ini berusahalah untuk menggambar makhluk hidup atau bentuk-bentuk yang bersifat feminim ya. Oke, di sini saya boldkan saja agar lebih ini ya. Oke, yang ini untuk oke. Ini yang 3, 4, 5, 6 gambar benda mati. Kemudian yang 1, 2, 7, 8 makhluk hidup ya, atau yang bersifat feminim. Kemudian cantumkanlah nama dari masing-masing gambar pada bagian kertas yang kosong. Maksudnya jangan cantumkan di dalam kotak gambar ya. Nah, jadi di bawahnya atau di mananya ya. Hal ini akan membuat harus pekerjaanmu terlihat lebih rapi ya. Oke. Sini ada beberapa contoh hasil dari tes warteg ya. Nah, di sini kita lihat bahwa yang satu ini kan titik ya, dari titik di sini dibuat gambar orang memanah ya, dan papan panahnya ya. Oke, ini papan panahnya. Kemudian ini ada bunga ya. Kita lihat yang 3, 4, 5, 6 ya. Intinya 1, 2 itu makhluk hidup ya. Nah, makhluk hidup ini usahakan ya. Kalau misalnya nggak bisa ya juga nggak apa-apa, atau berkaitan dengan yang Taspen tadi ya. Ini ada beberapa contoh. Oke. Di sini juga. Oke ya. Dilihat sendiri. Kemudian ini. Nah, oke. Sekian mungkin itu saja. Mungkin nanti saya buatkan tes Taspen yang part ketiganya ya. Oke, ditunggu video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.